Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiono. Saya mahasiswa PPG Batch 2 kelas K2.1 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di SMP Tahfiz Al-Quran Lafira Tersono Batang. Saya akan membuat video peer teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian pagi ini? Baik Pak, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Belum. Kenapa belum, Mbak Amel? Karena Kesiangan, Bapak. Nah, besok lagi kalau bangun yang pagi kemudian sarapan, ya sebab sarapan itu sangat penting agar nanti dalam belajar itu bisa konsentrasi. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya memimpin berdoa. Yuk Mas Hasan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak kalian, sebelum pelajaran kita mulai, saya absen dulu sekarang. Mbak Amel, Hadiroh. Mbak Dewi, Hadiroh Pak. ya masuk semua berarti ya hari ini ya. Coba dalam waktu 1 menit, Pak Guru minta kalian untuk membuat kalimat. Nah, nanti akan saya bagi dua, Mas Hasan sama Mbak Nimas membuat kalimat dengan awalan jika. Kemudian Mbak Amel sama Mbak Dewi membuat kalimat dengan awalan maka. Ayo, dalam hitungan 10 sudah jadi kalimatnya. Nah, sudah Mas Hasan, kalimatnya dibaca. Jika aku lapar, Ya, coba Mbak Dewi jawab. Maka saya pergi tidur. Ya, jika aku lapar, maka saya akan pergi tidur. Tepuk tangan semua. Ternyata sudah konsen semua. Ya, baik anak kalian. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah belajar bab yang kemarin, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, coba Mbak Dewi sebutkan kitab-kitab Allah yang sudah pernah diturunkan. Ada kitab Al-Quran, ada kitab Injil. Kemudian yang dua saya lupa Pak. Oh, yang dua coba Mbak Mel disebutkan yang dua. Zabur. Injil, kemudian Zabur, Pak. satu lagi apa? Apa ya? Taurat Pak. Kitab Taurat. Ya. Kemudian anak sekalian, nanti Pak Guru harapkan setelah pembelajaran pada pagi ini selesai, nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasulullah dengan benar.
apa yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul? Itu Pak artinya percaya kalau Nabi dan Rasul itu ada. Oh ya, bagus. Kemudian yang kedua sekarang, mengapa kita kok perlu beriman kepada Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Pak Mas Hasan? Belum begitu paham, Bapak. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, Pak. Oh iya. Nah, sedangkan Rasul Menerima wahyu untuk diberikan kepada umatnya dan untuk dirinya sendiri. sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Coba sebutkan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul beserta artinya sebagai inspirasi kita di era digital. Yang pertama adalah kejujuran atau sidik. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax di media massa. Yang kedua adalah sifat amanah. Gunakan teknologi untuk kebaikan. Yang ketiga adalah fatonah atau cerdas atau kepandaian. Maksudnya apa? Tingkatkan kreativitas dan produktivitas digital. Dan yang berikutnya adalah tablik atau menyampaikan, sebarkan konten-konten positif yang bermanfaat. Sudah paham anak-anak sekalian? Insya Allah Sudah, sudah, Pak. Bapak. Nah, ini perlu kalian perhatikan pentingnya tabayun sebelum menyebarkan informasi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Coba Mas Hasan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini kan maksudnya bahwa Rasulullah itu sebagai uswah atau suri tauladan. Maka juga kita harus mencontoh perilaku Rasul. Sekarang Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 4. Nanti kalian lihat video yang Pak Guru tayangkan, kemudian diskusikan contoh kasus itu, kemudian silahkan nanti setelah selesai kalian semua presentasikan apa yang terjadi di video itu, kemudian kita harus bagaimana dalam menanggapi isu-isu hoax yang ada di sekitar kita. Kelompok 1 Mas Hasan ya, bersama teman-temannya ya Mas. Kelompoknya. Iya, Bapak. Mending itu di pos deh. Iya, masa sekolah elit tapi kelakuannya nggak elit. Cepet cari Carlo. Ya. Carlo, lihat ini. Kok bisa sih? Nggak tahu ini udah nyebar banget. Emang kamu ngapain aja sih? Oh, jadi Carlo pakai pakaian yang sopan, jadilah patriot yang sopan dan kesatria sesuai dharma ke bisa, Pak. ya, tolong tidak diulangi lagi ya, pakai pakaian yang sopan. Nah, itu videonya. Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah, Ya. Pak. Nah, ini kan tadi kasusnya pengguna konten yang sedang menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Dan nanti silahkan apa dampaknya, kemudian bagaimana seharusnya seorang muslim dalam bersikap. Kalau sudah silahkan coba Mbak Amel coba hasil diskusi tadi disampaikan, dipresentasikan coba. Ya.
Terima kasih Bapak. Setelah kami berdiskusi kelompok, jadi masalah yang ada dalam video tadi itu yang pertama ada permasalahan utamanya adalah kebiasaan menyebarkan informasi di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya, yang menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di masyarakat, Pak. Itu masalahnya. Kemudian analisis dampak negatifnya. Dalam video tadi banyak dampak negatifnya. Yang pertama, meningkatkan penyebaran hoaks yang dapat memicu konflik. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi di media sosial. Kemudian yang ketiga, merugikan pihak-pihak yang terkena dampak langsung dari informasi palsu seperti tadi anak yang berbaju pramuka itu, Pak. Itu kan seperti fitnah, kalau belum jelas sumbernya langsung tersebar gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian contohnya kasus viralnya informasi palsu tentang bantuan sosial yang membuat kerumunan masyarakat terjadi di suatu tempat. Selanjutnya, pengaitan dengan ajaran Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul itu mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan memverifikasi dulu informasi sebelum menyampaikannya. Kemudian Rasulullah bersabda, cukuplah seorang disebut berdusta apabila dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Selanjutnya, ajaran yang relevan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Selanjutnya, solusi dan tindakan, Pak. Yang pertama itu solusinya menurut kelompok kami harus memastikan informasi berasal dari pihak yang terpercaya. Kemudian verifikasi kebenaran informasi melalui sumber resmi atau ahli. Kemudian yang ketiga, pertimbangan dampak informasi tersebut terhadap orang lain sebelum membagikannya. Ya. Barangkali ada tambahan dari kelompok lain? Cukup Bapak. Oh, Mbak Dewi? Saya menyebutkan itu saja, Pak, contoh atau sikap Nabi yang relevan pada masalah. Contohnya adalah kita harus selalu berperilaku jujur. Iya, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata kalian semua pinter-pinter. Baik, ya, saya lanjutkan. Anak-anakku sekalian, kita dalam berperilaku, dalam menyebarkan informasi tanpa memeriksa keduanya itu tidak baik, maka sangat berbahaya. Makanya ketika kita menyebar informasi itu harus diverifikasi dulu kebenarannya, jangan sampai informasi itu menjadi fitnah atau menjadi kabar yang tidak baik. Kemudian tadi dampak negatifnya, kemudian yang lainnya sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, itu sangat benar sekali. Nanti tingkatkan ilmu pengetahuan kalian, jangan sampai kalian terlibat dalam menyebarkan berita-berita hoaks sehingga tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul, tidak sesuai dengan sifat wajib bagi Rasul yang sudah tadi saya ajarkan. Sekarang sudah saya kirimkan tugas di Google Form. Silahkan nanti kerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Silahkan kalian kerjakan. Ya, nanti kemudian segera kirimkan. Ya, saya beri waktu berapa menit ya kira-kira ya, 4 jam cukup ya anak kecil ya. 15 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas toleransi beragama. Ya, pertemuan pada kali ini marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.